Ya, kita bertemu lagi dalam konten membahas skripsi. Judulnya pengaruh konflik dan stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PTPN 4. Jadi ini ada 3 variabel penelitiannya. Nah, kita lihatlah dulu ya, apa saja itu di bab satunya. Inilah bab satunya. Dalam era globalisasi, akan tetapi seringkali sumber daya manusia merupakan sebelumnya untuk mencapai tujuan. Nah, kalau kata untuk ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, skripsi itu adalah salah satu karya ilmiah. Jadi kalau menulisnya kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tentunya. Nah, di sini bahasa Indonesia itu selalu biasanya subjek predikat ditambah objek ya. Kata untuk ini merupakan kata penghubung ya, bukan sebagai subjek kalimat. Perusahaan kan satu organisasi yang ini kalau saya lihat ini kan merupakan definisi ya. Definisi itu biasanya kita kutipnya harus ada sumber siapa, umpamanya dari Bejo tahun 2022 ya, nggak apa-apa, namanya karya ilmiah. Kalau karya ilmiah itu memang harus banyak kutipan. Nah, kita lihat lanjut lagi. Hal ini disebabkan ya, kata-kata hal, maka ini biasanya bukanlah subjek kalimat, biasanya itu ada koma di depannya, dia merupakan lanjutan. Ini juga koma, maka dia bukanlah subjek kalimat. Nah, sama seperti ini juga merupakan kutipan ya, jadi harus ada sumbernya siapa. Nah, kita lanjut lagi. Jadi di sini kamu lampirkan adanya data karyawannya. Jadi di sini ada tenaga kerja, ada pekerjaannya ya, yang apa jumlah tenaga kerjanya. Nah, di sini kalau menurut saya ya, menurut panduan yang ada ya, karya ilmiah apalagi kamu mengambil sebagai karya ilmiah yang kuantitatif ya, hendaknya variabel yang kita kutip yang digunakan adalah data empiris ya, data masa lalu ya. Bisa berupa umpamanya stres kerja, berapa banyak yang dirawat di rumah sakit gara-gara stres, atau umpamanya konflik, bagaimana berapa banyak yang apa karena konflik mengundurkan diri atau apalah namanya ya. Jadi mohon dilampirkan data-data tersebut ya. Nah, ini kan hanya cerita-cerita saja yang kau tampilkan ya. Perbaikilah. Di sini ada permasalahan, ada batasan, tujuan, manfaat. Nah, masuklah kita ke bab 2 ya. Nah, di sini tinjauan pustaka penelitian terdahulu. Nah, menurut panduan yang ada, tabel itu boleh ya, boleh ini dari sini sampai seterusnya itu cukup 1 spasi ya, dia tidak mengikuti alur penulisan yang lain. Dan kedua, yang ini kontennya ini semua itu juga boleh ya dikecilkan menjadi 10 poin. Berarti times New Roman 10. Nggak boleh, kita tak perlu diikuti dengan seperti yang lain ya. Jadi yang pasti kita di sini adalah ini tetap 12 poin ya. Oke, kita lanjut lagi. Terus saya lihat penelitian terdahulunya pun hampir-hampir sama ya. Ini sama variabelnya dengan kamu punya.
berarti sudah banyak yang meneliti ini. Nah, kita lanjut lagi landasan teori. Konflik, Kusworo, Mangkunegara. Ini juga Mangkunegara ini kamu kutip dari mana ya? Berargumen ya. Ini juga tak perlu kau buat skripsi dalam Gustiani saja. Nanti di daftar pustaka ada di situ, nanti saatnya kamu menuliskan apa itu ya. Nah, ini juga bentuk-bentuk konflik ini kutipnya dari mana? Tak ada kau bikin sumbernya. Selanjutnya jenis-jenis konflik. Nah, ini yang lucu. Menurut Panji Anuraga, siapa ini? Nggak ada tahunnya. Dan setahu saya dia tidak menulis buku lagi dalam 5 tahun terakhir ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Faktor penyebab konflik. Ini juga tak ada sumbernya dari mana ya. Sumbernya tak ada. Ini juga. Nah, ini tak perlu kau bikin jurnalnya dalam Juartini, itu saja ya. Nah, ini juga paling aneh. Teksal Ripai harusnya Kardipai dalam Maulana. Nah, stres kerja ini juga, ini kan definisi ya, kau kutip itu ya. Nah, ini juga nggak perlu ada. Ini bukan simptom ini juga bukan tegang. Nah, yang ini kamu tidak ada lagi dalam skripsi Maulana. Tadi di atas ada skripsinya, yang ini yang benar. Nah, dampak stres kerja ini juga. Ini udah dikutip sama Retini, yang kau kutip ini tak perlu kau tulis ya, cukup Maulana gitu aja ya. Nah, Maulina. Ini juga tak perlu kau tulis jurnalnya. Kinerja. Nah, ini juga, ini kutipan ini ya, disebutkan sumbernya. Ini juga definisi faktor. Nah, ini juga lucu kali, menurut Matis dan Jokson. Nah, dari mana sumbernya ya, kau perbaiki. Nah, selanjutnya ini menurut Mangkunegara. Nah, ini tidak betul. Mangkunegara tidak ada lagi menulis di 2018 setahu saya. Ini kutipan dari orang lain ini ya, setahu saya ya. Nah, lanjut lagi. Aswani. Nah, ini sebelum masuk ke kerangka berpikir, jadi satu saran saya ya, katakan kalau memang kutipan. Nah ya, kenapa? Makin banyak penelitian mengutip itu makin bagus, mengutip karya orang lain. Kenapa? Itu berarti kita satu menghargai karya orang lain, dan satu lagi bisa meningkatkan citasi poin dari penulis tersebut ya. Jadi kita menolong dia, nanti kita juga kalau kita punya dikutip orang, kita pun akan bertambah citasi kita. Jangan kita biasakan mengutip tapi tidak menyebutkan sumbernya ya. Nah, kita lanjut kerangka berpikir. Ini bukan kerangka berpikir namanya, itu namanya kerangka konseptual penelitian ya. Kenapa kerangka konsep berbeda kerangka berpikir dengan kerangka konsep? Konseptual itu ialah bagaimana penelitian itu dikonseptualisasi berupa variabel-variabelnya. Kalau kerangka berpikir itu bagaimana pemikiran yang mulai dari awal hingga terciptanya penelitian tersebut ya, itulah kerangka berpikir. Bukan seperti ini kalau ini namanya kerangka konseptual ya, kamu perbaiki. Hipotesis ya. Lanjutlah kita ke bab 3. Nah, alur penelitian. Nah, masa ada satu poin ini langsung gambar ya, maunya kau tambahkanlah di sini sedikit. Alur penelitian ialah adalah titik 2, ceritakan terus kenapa perlu adanya alur. Nah, ceritakan sedikit. Jadi jangan tiba-tiba masuk gambar 3.1 gambar nggak ada ceritanya ya. Nah, itu nggak boleh. Nah, ini juga lokasi waktu, baru operasionalisasi, definisi operasional. Nah, ini bikinnya ada satu spasi ya, semuanya itu. Masuk kita ke skala pengukuran variabel. Nah, ini udah bagus ya, skala Likert kau pakai. Nah, populasinya adalah jumlah seluruh karyawan, pakai sampelnya pakai rumus Selopin, bagus ya. Sumber data bagus, baru dokumentasi analisis data bagus.
hipotesis. Nah, ini juga, ini kan kita kutip ini. Dari mana koefisien determinasi itu sekian? Nah, itu dari siapa? Ada sumbernya ya. Ya, uji parsial ini juga kita kutip rumusnya. Ini kan bukan kita yang buat ya. Kutipan itu, perbaiki ya. Ini juga kutipan. Nah, ya kutipan asumsi. Nah, ini kan ada kamu buat menurut Ghazali. Ya, ini bagus. Yang lain juga harus seperti itu ya. Nah, ini Ghazali, heteroskedastisitas Ghazali, validitas Sugiono, kayak gini lah ya. Jadi ada sumbernya. Jangan kita curi punya orang tapi tak kita tulis namanya. Nah, ini pastikan nanti semua yang kau kutip namanya ada di daftar pustaka ini ya. Demikian saja saran saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.